Di video ini saya akan membahas tentang narasi semua harus belajar AI. Ini realistik atau justru berlebihan? Kenapa saya membahas ini? 2 sampai 3 tahun terakhir sejak ChatGPT muncul, dunia kita diguncang gelombang AI yang luar biasa cepat. 2022, sejak ChatGPT diluncurkan, kita setelahnya melihat ada Gemini di 2023. Kita juga melihat DeepSeek di sekitar 2023. Kita juga melihat ada Grok dan juga ada Llama. Kita juga terus-menerus dibanjiri tentang berita menakutkan soal AI yang akan mengambil alih pekerjaan, menyebabkan PHK massal, dan menciptakan jutaan pengangguran. Dan sayangnya di beberapa sektor hal itu terbukti benar. Tapi, jika semua harus belajar AI, pertanyaannya, belajar AI yang seperti apa? Apa kita semua harus jadi programmer AI atau ada hal lain yang lebih penting? Mari kita cari tahu. Saat kita belajar AI, kita dihadapkan pada banyak hal. Ada coding, ada algoritma, ada API, atau mungkin cuma tips pakai ChatGPT, Gemini, atau tools AI lainnya. Jujur saja, ini membuat saya sendiri bingung tentang mana sih yang sebenarnya harus dipelajari. Nah, dari kebingungan ini, saya menarik beberapa kesimpulan. Kebingungan ini muncul karena kita sering mencampur adukan dua pemahaman AI yang sebenarnya sangat berbeda. Ini adalah hal yang jarang sekali dibahas, padahal menurut saya ini penting. Memahami perbedaan ini bisa sangat membantu dalam menentukan jalur belajar AI yang tepat. Dua pemahaman yang saya maksud adalah: pertama, paham AI secara teknis. Ini artinya kita bisa membuat, melatih, atau bahkan menyesuaikan sistem AI. Kita harus bisa beberapa hal seperti coding, mengerti model machine learning atau deep learning. Kita juga harus paham algoritma dan kita tahu cara kerja AI di balik layar. Kemudian yang kedua, kita paham AI secara praktis. Ini artinya kita tahu bahwa ada alat atau fitur AI dan bisa menggunakannya dalam pekerjaan. Tahu batasan dan implikasi etisnya tanpa harus menjadi pembuatnya. Atau bisa dibilang terliterasi dengan teknologi AI. Mari kita lihat lebih detail tentang dua pemahaman yang saya maksud tadi. Paham AI secara teknis atau Technical AI Fluency. Tujuannya adalah membangun, melatih, atau menyesuaikan sistem AI. Keterampilan yang harus dimiliki ya pasti bisa menulis kode, memahami konsep machine learning, bisa membaca dokumentasi model, dan bisa mengintegrasikan AI ke sistem dan lain-lain. Biasanya ini dibutuhkan oleh data scientist, AI researcher, software engineer, dan technical product manager. Karena setidaknya beberapa profesi ini berhubungan langsung dengan AI. Yang kedua adalah memahami AI secara praktis atau terliterasi dengan AI. Tujuannya adalah menggunakan dan mengarahkan AI untuk membantu pekerjaan, bukan membangunnya. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki seperti tahu kemampuan dan keterbatasan AI, tahu cara memakai tools seperti ChatGPT, Midjourney, Copilot, dan yang lainnya, bisa menilai hasil AI apakah itu bagus atau tidak, tahu isu etika dan privasi dasar, bisa berkolaborasi dengan tim teknis. Ini biasanya dibutuhkan oleh guru, bisa ada jurnalis, ada desainer yang menggunakan AI untuk riset ide dan konten, bisa juga untuk para sales atau marketer, HR untuk screening laporan, bisa juga untuk bisnis dalam kategori strategi dan keputusan basis insight AI. Nah, dari dua pemahaman tadi, saya menarik satu kesimpulan lagi, bahwa tidak semua profesi perlu paham AI secara teknis. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi ada beberapa argumen yang mendukung pandangan ini. Pertama, banyak pekerjaan tidak menuntut kita membuat AI, melainkan menggunakan hasilnya. Misalnya, seorang sales, customer service, HR, atau marketing. Bagi mereka, yang lebih penting adalah kemampuan mengevaluasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan tools AI, bukan membangunnya dari nol. Mereka perlu melek AI, bukan jadi mekanik AI. Dan yang kedua, survei tren menunjukkan skill yang paling meningkat bukan cuma coding AI, tapi soft skill dan digital literasi. Menurut World Economic Forum, 7 dari 10 top skill yang akan naik dari 2023 hingga 2027 adalah soft skill, bukan coding spesifik. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan berinteraksi justru semakin dicari.
Yang ketiga, kebanyakan organisasi masih di tahap awal integrasi AI. Berdasarkan data dari McKinsey & Company, hanya 1% perusahaan yang merasa sudah matang dalam penerapan AI. Jika demikian, kebutuhan agar semua karyawan menjadi ahli teknis AI tampaknya belum diperlukan secara universal. Perusahaan lebih butuh karyawan yang bisa beradaptasi dengan AI, bukan membangunnya. Namun ini bukan berarti pemahaman AI tidak penting sama sekali. Justru meskipun tidak wajib semua menjadi ahli teknis, ada alasan kuat mengapa banyak profesi sebaiknya memiliki tingkat pemahaman AI minimal atau yang kita sebut terliterasi dengan AI. Ini karena pertama, ada banyak pekerjaan yang akan berubah. Masih dari World Economic Forum, dia mencatat bahwa teknologi informasi dan pemrosesan data termasuk AI akan sangat transformasional. Jadi siap tidak siap, perubahan akan datang. Yang kedua, organisasi perlu reskilling besar-besaran. World Economic Forum menyebutkan bahwa hingga sekitar 40% dari tenaga kerja mungkin perlu di-reskill dalam 3 tahun karena AI dan otomatisasi. Ini bukan tentang jadi ahli teknis, tapi tentang kemampuan beradaptasi dan menggunakan tools baru. Namun setelah semua informasi ini, mungkin kamu masih bingung. Jadi saya ada di posisi mana dan harus apa? Mungkin beberapa tips dari saya ini bisa berguna. Ada 3 level pemahaman AI yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama adalah level AI aware. Kita fokus untuk tahu AI itu apa dan dampaknya. Kita bisa melakukan aktivitas seperti mengikuti berita, tahu ChatGPT, Gemini, Midjourney, dan lain-lain. Dan yang penting kita tahu cara pakainya gimana dan tahu apa itu bias dari AI. Dan yang level kedua adalah AI literate. Di sini kita fokus untuk bisa menggunakan AI dan mengintegrasikannya dengan kerja kita sehari-hari. Kita bisa melakukan aktivitas seperti membuat laporan, membuat ide desain, dan berbagai hal lainnya dengan beragam AI tools. Dan yang level terakhir adalah AI proficient. Di sini kita sudah fokus untuk membuat atau menyesuaikan sistem AI. Di sini kita bisa melakukan aktivitas seperti coding, fine-tuning model, integrasi API, dan lain-lain. Singkatnya, jika kita ibaratkan AI itu seperti mobil, paham AI secara teknis itu berarti kamu jadi seorang mekanik. Kamu bisa bongkar pasang dan memperbaiki mobil. Melek AI secara praktis itu seperti kamu jadi seorang pengemudi yang cerdas. Kamu tahu kapan dan bagaimana memakai mobil dengan aman dan efisien untuk mencapai tujuan. Dan nyatanya dunia ini lebih butuh pengemudi yang andal, bukan semua orang harus jadi mekanik. Oke, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisa saya ini sebagai berikut. Pertama, klaim semua orang harus paham AI secara teknis mungkin berlebihan. Tapi klaim semua orang harus punya literasi AI atau melek AI secara praktis sangatlah realistis dan wajib. Meskipun begitu, ini adalah opini saya berdasarkan riset yang saya lakukan sendiri. Bisa jadi ada sudut pandang lain yang belum saya lihat. Apakah kamu setuju dengan pandangan ini atau kamu punya argumen lain yang lebih kuat? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah dan terima kasih.